Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 dan nama saya adalah Ridwan Wahyu Saputra dengan NIM 44232075 dan kelas 442F. Di sini saya akan mempresentasikan hak asasi manusia dan sadar pajak. Nah, apa aja sih hak asasi manusia dan sadar pajak itu? Dan saya akan menjelaskan pengertian nomor 1. Pengertian nomor 1 di sini ada hak asasi manusia yang bisa kita disebut dengan HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dan nomor 2, pengertian HAM menurut para ahli. Menurut para ahli, agar lebih memahami apa itu HAM, maka kita dapat merujuk kepada pendapat beberapa ahli, yaitu yang pertama John Locke. Menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dimodrati. Pengertian nomor 2 yaitu adalah John Matterson. Menurut John Matterson, Komisi HAM PBB, pengertian HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Menurut Profesor Kuncoro Purbo Pranoto, pengertian HAM adalah suatu hak yang bersifat asasi atau mendasar. Dan nomor 5, menurut Marcel Aji, pengertian HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan nomor 6, Jack Donnelly. Menurut Jack Donnelly, definisi HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Dan nomor 7, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut pengertian HAM adalah hak seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Dan di nomor 8 adalah David Betham dan Kevin Boyle. Menurut David Betham dan Kevin Boyle, pengertian HAM dan kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan serta kapasitas manusia. Terima kasih. Saya Wahid Nur Hidayat dengan NIM 44231015 dari kelas 442F25. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini memiliki ciri khusus yang tidak terdapat pada jenis hak lainnya. Yang pertama ada hak asasi manusia ini tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dan yang kedua ada hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga ada hak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia ini. Yang keempat ada hak asasi manusia, sifatnya itu universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Dan yang kedua di sini ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Dan yang kedua ada hak asasi politik. Di sini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum. Dan yang ketiga ada hak asasi hukum, meliputi hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Dan yang keempat ada hak asasi ekonomi, meliputi hak untuk bekerja, bergabung dengan serikat pekerja, dan memperoleh upah yang layak. Yang kelima ada hak asasi peradilan, meliputi hak atas perlindungan dalam proses peradilan. Dan keenam ada hak asasi sosial budaya, meliputi hak atas pendidikan, budaya, dan kebebasan beragama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nano dengan NIM 44230221 kelas 442F25. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang pertama itu ada pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Isinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang pertama itu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas pemberian berasal dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri lewat pemenuhan keperluan dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan fungsi berasal dari ilmu-ilmu dan teknologi seni dan budaya demi menambah mutu hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya di dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu, untuk yang keempat, ada pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, yang isinya pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang serupa di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak di dalam jalinan kerja. Yang ketiga, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang serupa di dalam pemerintahan. Lalu yang keempat, isinya setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Lalu di sini ada yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Yang isinya pertama, setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih daerah tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Yang kedua isinya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, memperlihatkan asumsi dan sikap sesuai bersama dengan hati nuraninya. Lalu yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu yang keenam ada pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi bersama dengan memanfaatkan segala style saluran yang tersedia. Lalu yang ketujuh, pasal 28G mengatur hak perlindungan diri, yang isinya pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa safe dan pemberian berasal dari ancaman keresahan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu isi yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas berasal dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak mendapatkan suara politik berasal dari negara lain. Perkenalkan, nama saya Aidan Alfian dengan NIM 44230801 dengan kelas 442F25. Selanjutnya, pasal 828H mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial yang terisi dari 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Isi yang kedua, setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan tertentu untuk mendapatkan kesempatan dan fungsi yang serupa, fungsi capai persamaan dan keadilan. Isi yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang terlalu mungkin mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Isi yang keempat, setiap orang berhak membawa hak milik privat dan hak milik selanjutnya tidak boleh diambil alih-alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Yang kesembilan,
Pasal 28I mengatur hak-hak basic asasi manusia yang berisi 1. Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan asumsi dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai privat di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas basic hukum yang berlaku surut. Adalah hak asasi manusia yang tidak sanggup dikurangi di dalam keadaan apapun. Isi yang kedua, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas basic apapun dan berhak mendapatkan pemberian pada perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Isi yang ketiga, identitas budaya dan hak penduduk tradisional dihormati selaras bersama dengan perkembangan zaman dan peradaban. Isi yang keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Isi yang kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai bersama dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam ketentuan perundang-undangan. Pasal yang ke-10, pasal 28J mengatur tentang penghormatan HAM yang terisi nomor 1. Setiap orang wajib menghargai hak asasi manusia orang lain di dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isi yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, tiap-tiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan bersama dengan undang-undang, bersama dengan maksud sebatas untuk menjamin pernyataan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk mencukupi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum di dalam suatu penduduk demokratis. Terima kasih. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM internasional dan di Indonesia yang terdiri dari nomor 1, perundingan. Negara-negara dapat berunding untuk mencapai kesepakatan terkait pelanggaran HAM. Nomor 2, negosiasi. Penyelesaian melalui diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Nomor 3, mediasi. Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Nomor 4, perjanjian. Penetapan aturan yang mengikat untuk menjamin pelaksanaan HAM. Nomor 5, kekerasan. Upaya penyelesaian dengan intervensi kekerasan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Ada sadar pajak. Sadar pajak adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. Hal ini melibatkan pemahaman tentang jenis-jenis pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, serta pentingnya kontribusi pajak bagi pembangun negara dan kesejahteraan masyarakat. Sadar pajak juga mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjalankan tanggung jawab pajaknya secara benar dan transparan. Dengan memiliki kesadaran pajak yang tinggi, masyarakat dapat memastikan pembayaran pajak yang tepat waktu dan berkontribusi pada pembangunan negara secara berkelanjutan. Terima kasih. Ya, nama saya Ahmad Jul Fahmi, NIM saya 44231674. Saya dari kelas 442F25. Saya ngejelasin tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi walaupun pengertian HAM sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai pelosok Nusantara. Lalu berikut ini ada beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yaitu yang pertama itu ada peristiwa pembantaian di Rawagede tahun 1945. Contohnya di sini. Terus yang kedua ada peristiwa tragedi pembantaian massal PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Di sini juga ada. Terus peristiwa selanjutnya ada peristiwa Tanjung Priok 1984. Oh, di sini semua ya nanti gambarnya.
Terus ada peristiwa penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. Terus selanjutnya ada peristiwa Santa Cruz di tahun 1991. Selanjutnya ada pembunuhan aktivis buruh wanita yang biasa kita kenal tuh yang namanya itu Marsina di tahun 1993. Terus selanjutnya ada penganiayaan wartawan bernama Udin di tahun 1996. Terus selanjutnya ada peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998. Nah, selanjutnya ini ada peristiwa yang kita udah tahu banget semuanya tuh. Jakarta itu pasti tahu, juga Jakarta si Indonesia juga pasti tahu, tragedi Trisakti 1998 yang tubuhnya tuh ada di Trisakti juga depannya. Terus selanjutnya ada kasus Dukun Santet di Banyuwangi 1998. Dukun Santet juga termasuk ya dalam kasus HAM ini, pelanggaran. Terus ada peristiwa Wamena berdarah pada tahun 2003, tepatnya di bulan April. Terus ada kasus Bulukumba tahun 2003. Terus ada juga peristiwa Abe Pura di Papua tahun 2003 juga. Terus terakhir nih ada pembunuhan aktivis HAM yang namanya tuh kita sering dengar dalam sejarah pelanggaran HAM, yaitu Munir Said di tahun 2004. Terus lanjut lagi, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di internasional. Yang pertama itu ada rezim Benito Mussolini di Italia. Rezim otoriter pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini. Dia adalah pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam periode 1924 sampai 1943. Selama 19 tahun dalam masa pemerintahannya, dia dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kejemat ya. Terus selanjutnya ada rezim Adolf Hitler di Jerman. Adolf Hitler namanya sering berseliweran di kuping kita. Hitler. Dia tuh dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang ada di bumi. Hitler yang merupakan pemimpin Nazi di Jerman pada medio 1930-an, terlibat dalam salah satu contoh pelanggaran HAM berat, sangat amat berat, kejam, parah. Ia melakukan banyak kejahatan kemanusiaan seperti menangkap tokoh-tokoh politik yang menentang dan melakukan pembasmian pada orang-orang Yahudi. Hitler dikenal sebagai anti-Yahudi. Yang ketiga itu ada konflik Israel dan Palestina. Sengketa Israel dan Palestina menjadi salah satu konflik berkepanjangan. Hal ini bermula ketika Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah Palestina. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah Palestina. Ratusan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak, wanita, bahkan relawan dari negara lain menjadi korban akibat konflik ini. Dunia pun mengutuk tindakan Israel tersebut, meski tindakan sewenang-wenang Israel masih berlanjut hingga saat ini. Terus ada perang sipil di Bosnia. Perang sipil antara Bosnia dengan Serbia terjadi di periode 1992 sampai 1995. Setelah pecahnya negara Yugoslavia, dalam perang itu terjadi pembunuhan massal terhadap 800 warga Muslim kurang lebih di Bosnia yang bermukim di kota Srebrenica yang didominasi warga Muslim di Bosnia. Hal ini sempat menimbulkan reaksi keras banyak negara. Kasus ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan dua orang yang berperan besar di perang ini, yakni Slobodan Milosevic, terus ada Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, sudah diseret ke pengadilan HAM dunia di Belanda.
Terus selanjutnya ada kasus apartheid di Afrika Selatan. Kasus ham khusus apartheid atau bisa disebut juga perbedaan ras kulit hitam dan kulit putih terjadi sekitar tahun 1960 ketika rezim apartheid yang didominasi orang-orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan di Afrika Selatan. Mereka kemudian melakukan kebijakan yang merugikan warga kulit hitam hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terus selanjutnya ada kekerasan etnis Rohingya Myanmar. Rohingya udah sering banget kita dengar ya di TV-TV, di berita. Jadi situs Myanmar Times pada Maret 2018 mempublikasikan pernyataan Dewan HAM PBB yang menyebut adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar. Tudingan itu berdasarkan bukti temuan sejumlah kuburan massal pada Februari 2018, tindak perkosaan terhadap perempuan etnis Rohingya, pembakaran rumah-rumah penduduk, dan pencabutan hak-hak dasar etnis Rohingya seperti disaksikan oleh sejumlah komisi penasehat pada tahun 2017. Sekian dari kelompok 7, terima kasih.